Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WUS saat ini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri. Menurut Luhut, sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025, WUS telah melayani lebih dari 12 juta penumpang. Adapun, jumlah penumpang kereta cepat WUS pada periode Januari hingga Oktober 2025 tercatat lebih dari 5,1 juta penumpang, naik dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode sama. Luhut pun mengklaim, WUS telah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasinya. Menurut Luhut, perkembangan WUS saat ini menjadi langkah awal menuju pengelolaan proyek besar yang efisien dan bertanggung jawab. WUS juga menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa. Namun demikian, klaim Luhut itu nampak tidak sejalan dengan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Faktanya, KCIC yang mengoperasikan kereta cepat WUS dilaporkan sedang berada dalam tekanan berat. Pendapatan tiket dari jutaan penumpang WUS ternyata jauh dari cukup untuk menutup beban keuangan yang mereka tanggung. Besarnya beban cicilan utang kereta cepat berikut bunga ke pihak Cina, ditambah biaya operasional yang tak kecil, membuat KCIC merugi hingga triliunan rupiah. Kendati PT KCIC tidak pernah merilis laporan keuangannya secara terbuka ke publik, kondisi keuangan perusahaan ini membukukan kerugian sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan PT KAI, selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar. KAI bersama dengan 3 BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari WUS sesuai porsi sahamnya di PT PSBI. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, unaudited, yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Hingga semester pertama 2025 atau periode Januari-Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar 1,625 triliun rupiah. Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53%, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau sekitar 120,38 triliun rupiah, kurs Rp16.500 per dolar AS. Sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman China Development Bank, CDB, dengan bunga 2% per tahun dan tenor 40 tahun. Seiring berjalannya waktu, biaya proyek membengkak akibat cost overrun hingga 1,2 miliar dolar AS tambahan utang tersebut dikenakan bunga di atas 3% per tahun. Adapun pinjaman tambahan sebesar 542,7 juta dolar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75%, sementara sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal negara, PMN, dari APBN. Jumlah penumpang kereta cepat WUS naik 6,3% pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibanding periode sama tahun lalu. Selama 10 bulan pertama tahun ini, WUS melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, naik dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode sama. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.